Halo Tribuner, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 30 November 2021. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Tragedi berdarah terjadi di Desa Bunglai, Kecamatan KPR, Kabupaten Komering Ulu, Sumatera Selatan. Atas insiden tersebut, 5 orang tewas dengan kondisi mengenaskan. Polisi telah mengamankan pelaku atas nama Otori Effendi yang tengah menjalani observasi pemeriksaan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Leni Juwita, wartawan sripoku.com yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Leni. Halo, Mei. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi beruntun yang menimpa satu keluarga dan satu warga lainnya di Desa Bunglai ini. Baik, Mei. Kita informasikan kepada pemirsa Tribun News bahwa kejadian yang sangat memprihatinkan ini bermula dari kedatangan tersangka yang dipanggil Sueb yang mengendarai sepeda motor, kemudian bertemu dengan si korban Henry. Nah, selanjutnya keduanya makan somai, lalu tanpa diduga-duga tersangka menusuk korban Henry. Nah, saat keduanya sedang bertikai, kemudian datanglah Ikram, bermaksud mengetahui peristiwa apa yang sedang terjadi. Namun tanpa diduga-duga tersangka langsung menusuk Ikram. Nah, keduanya tewas, keduanya terkapar. Kemudian tersangka berlari ke arah sumur, diperkirakan mau mencuci tangan ya. Di sumur itu bertemu dengan Ernie. Tanpa basa-basi lagi, tersangka juga menusuk Ernie sebanyak 8 tusukan. Kegaduhan yang terjadi di sumur itu kemudian didengar oleh suami Ernie bernama Endang. Endang bermaksud melerai, namun nasibnya juga sama seperti korban-korban sebelumnya. Kejadian itu, keributan di sumur itu kemudian diketahui oleh Hari yang masih saudara kandung dari Ernie itu. Dan juga Hari pun menjadi korban penusukan, kemudian meninggal dunia. Korban lain hingga kini kejadian itu mengakibatkan 5 korban meninggal dunia akibat ditusuk oleh pelaku. Begitu, rekan Mei. Ya, kemudian seperti apa suasana di rumah keluarga saat menyaksikan satu persatu jenazah tiba di rumah duka? Baik, Mei, kita informasikan tentunya peristiwa ini merupakan peristiwa yang sadis dan sangat mengenaskan. Karena 4 orang korban tadi merupakan saudara kandung dan saudara ipar. Jadi hasil musyawarah keluarga, jenazah korban disemayamkan di rumah keluarga besar Pak Syarifuddin. Nah, di sini satu persatu jenazah itu diantar ke rumah duka. Dan terakhir itu adalah jenazah Sari. Sari ini tadinya bukan Sari, jenazah Ernie. Ernie tadi sempat dilarikan ke rumah sakit. Nah, Ernie lah harapan satu-satu yang masih bisa diselamatkan. Ternyata pada malam harinya jenazah Ernie pun dibawa ke rumah duka. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kalut dan mencekamnya suasana di Desa Bunglai. Nah, sedangkan Ikram sendiri karena dia hamil jauh, jadi dia dikirim ke rumah pribadinya yang tidak jauh dari rumah 4 korban. Nah, akibat kejadian beruntun yang benar-benar tragis ini, ibunda dari 3 bersaudara tadi shock dan mengalami drop. Akhirnya sang ibunda pun menghembuskan napas terakhir menyusul putra-putri dan menantunya. Sehingga suasana di rumah itu, di kampung itu benar-benar mencekam dan kejadian ini sempat membuat keluarga besar itu menjadi emosi. Mereka masing-masing ada yang mengambil parang, ada yang
mengambil senjata-senjata lainnya, sehingga perlu pengamanan dari aparat kepolisian. Untunglah dalam satu rumah itu ada yang dituakan, namanya Pak Bahro Rozi. Alhamdulillah Pak Bahro Rozi itu dengan kata-katanya yang bijaksana, yang menenangkan, sehingga keluarga-keluarga yang sudah siap untuk menyatakan perang dengan keluarga pelaku tadi akhirnya bisa dikendalikan. Bahkan Pak Bahro Rozi itu menyatakan saya berada di ring ketiga. Ring pertama polisi, ring kedua TNI, dan ring ketiga adalah saya. Kalau terjadi apa-apa, saya yang akan maju duluan. Informasi yang simpang siur, karena ada yang menyebutkan tersangka yang sudah diamankan polisi itu kemudian dilepaskan, sehingga memacu kemarahan dari keluarga. Namun alhamdulillah berkat seluruh polisi, tentara di BKO kan ke Desa Lunggayan, sehingga kondisi berhasil terkendali, aman dan kondusif. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian terkait pelaku yang sudah diamankan, bagaimana kemudian proses selanjutnya? Baik rekan Mei, terhadap pelaku ini polisi masih menunggu hasil observasi kejiwaan dari tersangka sendiri. Karena memang ada isu yang menyebutkan bahwa tersangka ini sudah 1 tahun tidak keluar rumah, kemudian tiba-tiba keluar dan melakukan tindakan yang di luar dugaan, itu tindakan yang tidak terkendali dengan menghabisi 5 orang warga, satu keluarga, bahkan ada yang masih dalam satu keluarga. Nah saat ini polisi tidak mau bersikap ini ya, polisi harus berhati-hati sekali karena ini menyangkut 5 nyawa yang sudah hilang akibat kelakuan, akibat perbuatan tersangka. Namun di sisi lain polisi pun tidak bisa bertindak ini ya, harus menunggu keputusan dari harus menunggu hasil tes kejiwaan. Sekarang tersangka masih dikirim ke rumah sakit jiwa di Bahar Palembang, dan tentunya hasilnya masih menunggu. Setelah mendapatkan hasil apakah tersangka ini benar-benar mengalami gangguan jiwa atau tidak, barulah kepolisian bisa menentukan proses hukum selanjutnya. Begitu rekan Mei. Baik Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Ogan Komering Hulu serta keluarga ahli musibah. Berikut tayangannya untuk Anda. Karena apabila misalkan memang ternyata yang bersangkutan diduga mengalami gangguan jiwa, makanya nanti penentuan apa yang harus dilakukan ke depannya akan diserahkan kepada hakim yang nanti akan memeriksa kasus tersebut. Kemudian apabila memang ternyata diketahui bahwa yang bersangkutan secara kejiwaan sehat dan normal, maka dari itu pastinya kami dari Kepolisian Resor Ogan Komering Hulu, kami akan menerapkan pasal-pasal yang nantinya pihak penyidik yang akan menentukan. Alhamdulillah kemarin setelah terjadinya kejadian tersebut, kerjasama dan koordinasi dari unsur pemerintahan di Kedaton Peninjauan Raya, kemudian didukung oleh Polsek Peninjauan beserta Koramil Peninjauan, kita bisa menenangkan seluruh keluarga maupun masyarakat yang ada di wilayah Desa Bunglai 1 ini. Alhamdulillah tadi karena masyarakat di sini yang religius, mereka bisa menerima, dan karena itu ini menjadi tanggung jawab kami untuk segera menuntaskan kasus ini. Memang kemarin kami selalu mendung emosi keluarga saya, karena saya dituakan. Alhamdulillah adik kakak saya ini saya bendung. Masalahnya jangan ditambah lagi, cukup masih lah. Maka saya kerja dengan beliau ini, nangkap beliau dengan saya, supaya masyarakat adik-adik keluarga saya jangan ditambah masalah. Alhamdulillah karena saya dituakan mereka nurut, kan? Sampai semalam walaupun ada kok di samping itu mengatakan tangkapan lepas dari beliau ini kan tidak akan mungkin. Jadi jangan kamu tangkapkan dulu ya, aku itu apa? Itu tidak akan mungkin. Kapolsek bergabung dengan anggota dan Ramil melepas kali tidak akan mungkin. Nyatanya benar.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.